Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Ahmad dengan NIM 41244297. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban-jawaban saya, memberikan alasan jawaban-jawaban saya pada kuis minggu lalu pada materi penyuluhan pertanian. Jadi untuk nomor yang pertama, terdapat 3 kelompok sasaran utama yang perlu dicapai untuk mensukseskan pembangunan nasional di dalam sektor pertanian kecuali, dan di sini saya menjawab meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tanpa diikuti perbaikan kualitas produk dan diversifikasi olahan. Jadi di sini untuk jawaban saya, dalam pertanyaan tersebut kan ada kalimat kecuali, maka di dalam jawaban saya ada 2 poin penting yang memang itu harus dilakukan dalam pembangunan nasional di sektor pertanian. Di situ ada tanpa diversifikasi olahan dan juga tanpa perbaikan produk. Jadi dua ini merupakan poin penting sebetulnya dalam pembangunan nasional, dan berhubung di situ ada kalimat kecuali, maka saya menjawab dengan alasan 2 poin itu tadi, tanpa diversifikasi olahan dan juga tanpa perbaikan kualitas produk. Lalu yang nomor 2, dalam upaya mencapai keberhasilan program penyuluhan, faktor yang paling utama, yang paling menentukan agar materi penyuluhan dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat petani adalah, dan di sini jawaban saya, kesesuaian metode dan teknik penyampaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani. Nah, jadi di sini kalau menurut saya, kita dimanapun tempatnya pasti kita menemui orang-orang yang berbeda. Tentu tidak sama ketika kita berada di Genteng dan kita berada di Wongsorejo. Tentu kebutuhan daripada masyarakat petani cukup beda, dan juga cara berkehidupan sehari-hari tentu berbeda. Lalu yang nomor 3, berdasarkan konsep penyuluhan pertanian dan perkembangannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, manakah pertanyaan yang paling tepat menggambarkan tujuan dan prinsip metode penyuluhan? Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha melalui metode yang disesuaikan dengan kondisi agar mereka mampu mengakses sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan secara keberlanjutan. Dari pertanyaan ini memang kalau saya pahami itu, ketika kita melakukan penyuluhan itu tidak bisa melakukan secara paksa. Kita harus melihat kondisi yang ada di sana. Seperti saya contohkan tadi, ketika kita berada di Genteng dan di Wongsorejo itu sangatlah berbeda dari kebutuhan dan juga dari berkehidupan sehari-hari. Lalu juga penyuluhan pertanian ini kan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama ataupun petani dan juga pelaku usaha. Nah, jadi ini tentu treatmentnya cukup berbeda. Kita harus melakukan hal-hal yang berbeda kepada pengusaha dan juga kepada petani. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Kalau penyuluh pertanian mau bikin petani ngeh sampai akhirnya mau pakai inovasi baru, atau dari sekedar tahu sampai benar-benar diterapkan, kira-kira tujuan paling penting dalam memilih metode penyuluhan itu apa? Biar metode yang
dipakai relate dengan kondisi petani sehingga bisa mendorong perubahan dari tahu, tertarik, coba, pakai. Nah, jadi di sini ada 4 poin ya: tahu, tertarik, coba, pakai. Kita sebagai penyuluh mesti kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikannya. Tentu kita tidak bisa menggunakan metode kita sendiri, tetapi kita harus melihat kondisi yang ada di lapangan. Kalau orang-orang itu biasanya kita harus memberitahu dulu kepada orang-orang dengan cara itu tadi, menggunakan metode ataupun teknik melihat kondisi yang ada di sana ataupun kebutuhan yang ada di sana. Lalu tentu dengan cara kita menyampaikan dengan kondisi tersebut, maka masyarakat yang kita suluh akan tertarik dan juga nanti akan mencoba, lalu mereka memakai apa yang kita sampaikan. Lalu yang nomor 4, biar kegiatan penyuluhan pertanian nggak cuma teori tapi benar-benar ngena ke petani, penyuluh perlu pegang prinsip yang tepat. Dari pilihan berikut, mana yang paling sesuai dengan prinsip penyuluhan? Nah, di sini jawaban saya, penyuluhan dilakukan melibatkan petani secara aktif, memberikan dampak nyata, dan mengaitkan materi dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, kalau yang saya pahami ini ya kembali lagi ya terkait metode ataupun teknik penyampaian. Ketika kita bisa mengetahui kondisi nyata di lapangan, tentu itu akan mengena, dan juga kita sebagai penyuluh juga harus bisa memberikan contoh terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan. Lalu kita lanjutkan ya yang nomor 5. Di sini saya bacakan dulu pertanyaannya. Biar program penyuluhan pertanian gak zonk dan benar-benar diterima petani, prinsip mana yang paling tepat untuk diterapkan? Nah, di sini jawaban saya adalah menjalankan penyuluhan dengan melibatkan partisipasi petani, menyesuaikan metode dengan kondisi mereka, serta mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita sebagai penyuluh, kita juga harus tahu kebutuhan masyarakat, dan juga kita tidak bisa memaksakan metode kita untuk masuk ke dalam lingkungan mereka. Tentu harus menggunakan metode-metode yang berbeda dan juga metode yang melihat kondisi sekitar yang kita suluh. Dan juga tentu harus kita sebagai penyuluh harus bisa meningkatkan minat daripada masyarakat. Kita lanjutkan untuk nomor yang ke-6. Kalau penyuluhan pertanian mau benar-benar bikin petani berkembang atau enggak cuma ikut-ikutan tapi mandiri dan kreatif, prinsip mana yang paling tepat diterapkan? Penyuluhan dilakukan di lapangan, membangun hubungan akrab, dan mendorong petani berpikir kreatif sesuai kondisi sosialnya. Tentu prinsip ini yang sangat bagus ya. Ketika kita menyuluh itu kan juga harus ke lapangan, tidak bisa kita hanya sekedar online. Nah, itu tidak akan mengena kepada masyarakat. Tentu dengan kita terjun di lapangan, tentu itu sangat mengena, apalagi kita bisa membaur ataupun menggunakan metode-metode kesesuaian dalam kehidupan nyata mereka. Itu sangatlah efektif ketika kita menggunakan prinsip ini. Dan juga nanti kita akan terus, ketika kita sudah akrab dengan masyarakat, lalu kita mendorong mereka untuk terus kreatif dalam kondisi sosialnya seperti apa kita tidak tahu, tetapi kita terus mendorong kepada masyarakat sekitar. Lalu untuk yang nomor 7,
kalau penyuluh mau nyampein informasi ke petani dengan cara paling kena dan efektif, penting banget memilih metode yang tepat. Dari pemilihan berikut mana yang paling tepat menggambarkan penggolongan metode penyuluhan pertanian? Nah, di sini saya menjawab metode penyuluhan selalu sama karena semua petani memiliki cara belajar yang beragam. Nah, di sini mungkin salah ya. Memang salah karena dalam metode tersebut tidak bisa kita menyamaratakan ya. Seperti soal-soal tadi mungkin di Genteng dengan di Wongsorojo itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan metodenya. Nah, lalu dengan belajar yang beragam itu tadi, maka kita harus menggunakan metode yang berbeda-beda ataupun metode yang melihat kondisi sekitar mereka. Kita lanjutkan untuk nomor ke-8. Biar kegiatan penyuluhan pertanian enggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri, penyuluh harus pintar memilih metode dari pernyataan berikut. Mana yang paling tepat terkait tujuan pemilihan metode penyuluhan. Di sini jawaban saya memilih metode dan kombinasi metode yang tepat agar bisa mendorong perubahan perilaku petani secara efektif. Nah, jadi ya mungkin kembali lagi ya prinsip utama daripada penyuluhan pertanian ini kan juga menyesuaikan kesesuaian di lingkungan sekitar. Itu menjadi prinsip utama dalam penyuluhan, sehingga kita sebagai penyuluh pun bisa melakukan perubahan di lingkungan sekitar mereka. Lalu dengan kita menyuluh sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif daripada petani di lingkungan sekitar mereka. Lalu kita lanjutkan untuk nomor yang ke-9. Dalam proses adopsi inovasi di penyuluhan pertanian, petani biasanya enggak langsung gas pakai, tapi lewat beberapa tahap dari pilihan berikut. Urutan tahap yang paling tepat adalah mencoba, sadar, minat, menilai, menerapkan. Nah, kalau ini jawaban saya salah, tetapi kalau menurut saya sih mereka minat dulu, setelah itu mereka sadar. Setelah mereka sadar, mereka mencoba, lalu mereka menilai, setelah itu mereka menerapkan. Nah, itu adalah jawaban yang tepat menurut saya. Untuk yang nomor ke-10, seorang penyuluh menemukan bahwa petani padi di suatu desa sudah mengetahui teknologi jajar legowo, namun masih ragu untuk menerapkannya karena takut gagal. Metode penyuluhan yang paling tepat adalah media sosial tentang pertanian. Nah, jadi ini kalau di sini jawaban saya salah, tetapi mungkin media sosial ini bisa menjadi penjembatan kita sebagai penyuluh untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya kita menyampaikan secara langsung, tetapi kita juga bisa meninggalkan suatu konten yang bisa kita share kepada masyarakat sekitar, sehingga ketika ada sesuatu mereka bisa
ngeplay, melihat kembali video kita seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk nomor yang ke-11. Di suatu wilayah sebagian besar petani berusia lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah atau banyak yang buta huruf. Metode penyuluhan yang paling tepat dan efektif adalah demonstrasi lapangan dan komunikasi secara langsung. Nah, kalau memang hari ini kalau kita melihat petani-petani itu banyak sekali yang sudah berusia lanjut. Tentu ini menjadi tantangan kita sebagai penyuluh untuk turun langsung di lapangan, melihat kondisi yang ada di lapangan dan juga kita melakukan komunikasi secara langsung. Tidak mungkin kalau kita orang buta huruf untuk suruh membaca, kan tidak bisa juga. Maka yang kita lakukan adalah turun langsung, memberikan aksi nyata kepada mereka dan berkomunikasi secara langsung. Lalu untuk nomor ke-12, pada musim kemarau panjang, lahan pertanian kering dan tidak ada aktivitas tanam, strategi metode penyuluhan yang paling tepat adalah kunjungan lapangan intensif. Nah, kalau di sini jawaban saya salah, tetapi kalau menurut saya pribadi, ketika tidak ada aktivitas tanam, lahan kering, nah ini perlu kunjungan tidak hanya 1 kali, 2 kali. Kita harus memberikan edukasi ataupun mengajak seluruh masyarakat petani untuk menanam. Ketika kering, kita juga harus memberikan solusi bagaimana caranya agar tidak kering, agar kita bisa melakukan menanam terus. Ya, ketika lahan kering, apa yang kita bisa lakukan, itulah yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 13 ya. Seorang penyuluh memiliki keterbatasan dana tetapi harus menjangkau petani dalam jumlah besar. Metode yang paling efisien adalah pameran atau pertemuan massal. Nah, dari dua metode ini mungkin sangat efektif ya ketika kita keterbatasan dana, pameran dan pertemuan massal. Karena kalau kita melakukan pameran tentu tidak hanya 1 orang ataupun 2 orang. Tentu ini juga menjadi hiburan masyarakat, ya kan, tidak terbebani secara pemikiran, itu tidak terbebani. Mereka hanya melihat, belajar dan juga tahu sehingga mereka bisa melakukannya di rumah mereka. Lalu untuk nomor yang ke-14, dalam program sekolah lapang, petani diminta mengamati pertumbuhan tanaman dan mengambil keputusan sendiri. Prinsip utama yang diterapkan adalah belajar berbasis pengalaman langsung. Nah, kalau dari sini yang bisa saya refleksikan bahwa petani itu banyak dari mereka sudah berusia lanjut, tidak masih dalam usia produktif lah ya. 30 ke bawah itu jarang sekali petani. Jadi mereka selalu mengambil pembelajaran dari pengalaman langsung yang sudah mereka lakukan selama mereka menjadi petani. Lalu kita lanjutkan untuk nomor 15. Petani cabai mengalami kesulitan menjual hasil panen karena harga fluktuatif. Metode penyuluhan yang paling tepat adalah temu usaha dengan pelaku pasar atau agroindustri. Nah, jadi di sini kalau kita melihat petani itu mengalami kesulitan, tentu penyuluh juga bisa menjadi penjembatan antara petani dan juga pelaku pasar ataupun agroindustri. Nah, sehingga nanti bisa
terkoneksi, bisa berkomunikasi untuk penjualan petani cabai ini kepada pelaku usaha seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor yang ke-16. Seorang penyuluh ingin mengetahui apakah metode penyuluhan yang dilakukan benar-benar efektif di lapangan berdasarkan kondisi nyata. Metode analisis yang paling tepat adalah observasi langsung di lapangan. Nah, observasi inilah yang penting ya teman-teman ketika kita sudah melakukan penyuluhan ya. Observasi ini juga bisa melihat bagaimana seberapa efektif penyuluhan kita yang kita lakukan. Nah, observasi ini tentu tidak hanya kita lakukan secara online ya, kita melihat konten-konten mereka atau bagaimana. Nah, kita harus turun langsung ya, bagaimana perkembangannya, bagaimana mereka melakukannya seperti apa, itu sangat penting. Nah, kita lanjutkan untuk nomor ke-17. Seorang penyuluh ingin membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik tertentu dapat meningkatkan hasil panen. Metode yang paling tepat adalah demonstrasi hasil. Nah, ini demonstrasi hasil ini mungkin sangat penting ya ketika kita ingin membuktikan kepada petani-petani seberapa besar hasil yang kita capai ketika kita melakukan penyuluhan, kita melakukan aksi nyata di lingkungan sekitar yang kita suluh. Biar mereka tahu, mereka percaya, maka mereka akan minat dan juga akan menerapkannya. Seperti itu. Lalu untuk nomor ke-18, menggunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan, petani hanya menjadi pendengar pasif dan tidak terlibat aktif. Perbaikan metode yang paling tepat adalah menggunakan metode partisipatif seperti diskusi dan praktek langsung. Nah, ini jadi petani tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi mereka harus berperan aktif dalam program penyuluhan kita. Tentu kita harus terus melibatkan ya, terus meningkatkan partisipatif daripada petani, dan juga kita mengajak mereka untuk praktek secara langsung, tidak hanya sekedar teori, tapi kita juga harus mengajak mereka untuk praktek secara langsung. Lalu untuk nomor ke-19, seorang penyuluh menghadapi kondisi petani heterogen atau usia dan pendidikan berbeda, lokasi sulit dijangkau, materi inovasi cukup kompleks, dana terbatas. Strategi terbaik adalah mengkombinasikan metode sesuai kondisi. Memang kita lagi-lagi harus kembali kepada metode, karena di mana-mana tentu orangnya berbeda-beda. Orang kota dengan orang desa itu berbeda. Orang Genteng dengan orang Wongsorejo dalam berkehidupan tentu sangatlah beda. Makanya kita harus melihat situasi dan kondisi mereka. Tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita pukul rata mereka untuk belajar. Mungkin kita harus menggunakan cara-cara yang berbeda. Mengkombinasikan itu adalah solusinya.